Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sekali lagi ya, kurang kedengaran deh kayaknya. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan adik-adik, pada hari ini kita kesempatan lagi untuk bisa memuji Tuhan. Meskipun kita tetap ibadah online, tapi kita sama-sama mau bergerak untuk Tuhan. Yuk di rumah, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Roti Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti dirimu dan diriku. Silakan duduk adik-adik. Yuk adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk 1 minggu yang Tuhan udah beri hidup kita. Kita mau nyanyi Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi,
menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita mau sama-sama ulangi dari awal. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah mengizinkan kami Tuhan untuk bisa melakukan ibadah kembali Tuhan, meskipun melalui YouTube, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus Tuhan yang hadir di setiap hati kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau memuji Tuhan. Semua masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih dong. Masih dong. Yuk kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya lewat rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Oh ya, adik-adik juga diundang untuk selalu mengikuti Zoom Santai Bersama Kata setiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan jangan lupa untuk adik-adik juga selalu mengikuti ibadah di kebaktian Anak Tabernakel Kasih ini. Adik-adik bisa mengikutinya lewat YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik bisa membagikan linknya ke teman-teman adik semua. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan angkat satu penyembahan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mau mengundang Roh Kudus Tuhan saat ini untuk hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Karena kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serius mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracara bersama kami Tuhan, biarlah setiap firman yang diberitakan oleh kakak-kakak kami dapat kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan
Silakan duduk adik-adik. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Pada pagi hari, Maria melihat kubur Yesus telah kosong. Maria mengira seseorang telah mengambil mayat Yesus. Maria Magdalena berdiri dan menjenguk ke dalam kubur sambil menangis. Tiba-tiba, tampaklah dua malaikat di dalam kubur dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian berkatalah Tuhan Yesus, "Maria." Lalu Maria menoleh dan berkata, "Guru." Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus, kemudian Maria pergi menemui murid-murid. Maria berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Pada malam hari, Tuhan Yesus menemui para murid dan mereka bersuka cita melihat Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Masih tetap semangat kan? Tadi pujiannya sudah semangat. Sekarang dengerin firman Tuhannya juga mesti semangat. Coba kalau masih semangat, angkat tangannya. Tepuk tangannya di atas. Pinter, pinter semuanya. Nah, tadi juga kalian sudah nonton kan video sebelum Kak Ina muncul? Ah, pinter. Tentang apa sih ceritanya? Oh iya, pinter semuanya nyimak videonya ya. Betul, video tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria. Kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada Maria? Karena saat itu Maria sedang bersedih. Kenapa Maria bersedih? Karena Maria Magdalena mengira Yesus yang dikasihinya, mayatnya dicuri oleh orang-orang. Dicuri.
nggak tahu sama siapa. Soalnya waktu Yesus mati hari Jumat itu, masih ingat ya, Yesus mati waktu Jumat Agung itu, sore-sorenya diturunkan dari atas kayu salib dan dibawa ke kubur milik Yusuf Arimatea. Setelah hari Jumat itu, hari Sabtu tidak boleh ada yang datang karena hari Sabtu mereka Sabat, dan hari Minggu, hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang mengunjungi kubur itu pagi-pagi benar. Dan kalian juga masih ingat, kubur Yesus dijaga oleh para pasukan Romawi, para penjaga. Kubur Yesus disegel, dimaterai, dikunci, dan dijaga. Jadi sebetulnya hampir tidak mungkin kalau mayat Yesus dicuri. Ketika pagi-pagi itu Maria dan Maria yang lain datang untuk meminyaki mayat Tuhan Yesus, mereka mendapati kubur Tuhan Yesus pintunya sudah terguling. Batu kuburnya sudah terguling. Dan Yesusnya tidak ada di dalam kubur itu. Maria bingung. Maria, Yesusnya nggak ada. Kemana ini? Maria sangat bersedih. Sudah Maria sedih karena Yesusnya disalib dan Yesusnya mati. Sekarang mayat Yesusnya hilang. Maria Magdalena yang sangat mengasihi Yesus merasa sangat sedih sekali. Kalian juga pernah kan kehilangan sesuatu yang kalian sayangi, kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Rasanya seperti apa? Sedih sekali. Aduh, sedih sekali. Nah, ketika Maria sedang menangis di dekat kubur itu, ada seseorang yang memanggil Maria berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Sambil menangis, Maria menyangka yang memanggil itu, yang berkata itu adalah penjaga taman. Karena kubur Yesus ada di dekat taman di tempat itu. Lalu Maria menjawab, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria berkata seperti itu. Kemudian orang itu berkata, "Maria." Maria ingat. Kemudian Maria baru berpaling melihat siapa yang berbicara dengan dia. Dan ternyata, "Oh, guru." Ketika Maria mau menyentuhnya, Yesus berkata, "Jangan menyentuh aku, karena aku belum kembali kepada Bapa." Nah, Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus datang kepada Maria ketika Maria sedang bersedih. Yesus tahu kesedihan yang dialami Maria. Maria sangat bersedih ketika melihat Yesus yang dikasihinya tidak ada di kubur itu. Dan Yesus mengetahuinya. Yesus datang untuk menghibur Maria, untuk menyatakan Yesus itu tidak hilang dicuri. Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Inilah aku. Yesus mau menyatakan itu kepada Maria. Yesus mengerti kesedihan Maria. Yesus mengetahui kesedihan Maria. Dan Yesus datang untuk menghibur Maria, untuk menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa aku, Yesus, adalah kebangkitan dan hidup. Ingat ya, Yesus pernah berkata ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus pernah berkata juga kepada Maria dan Marta dan kepada orang-orang yang ada di situ, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan mereka lupa akan hal itu. Nah, pagi hari ini Yesus mau mengingatkan kita, kakak dan adik-adik semua, sekali lagi bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ingat ya, kita sudah merayakan kebangkitan Yesus pada minggu-minggu yang lalu ya, pada hari Paskah.
Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah hidup. Dan Yesus mayatnya tidak dicuri. Yesus benar-benar bangkit. Meskipun banyak berita yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ingat ya, dusta yang disebarkan oleh Mahkamah Agama yang mengatakan bahwa pada malam-malam murid-murid Yesus mengambil mayat Yesus dan mencurinya dan mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kejadian ini ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena yakin yang berbicara kepada Maria Magdalena ini adalah Yesus yang dia kenal. Yesus yang digantung di atas kayu salib itu, Yesus yang dikubur, dan Yesus itu ternyata benar-benar sudah bangkit. Jadi kita tidak boleh ragu lagi, kita tidak boleh bimbang lagi. Kita yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus sudah menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena bahwa dia sudah bangkit. Ya, dan kita mau ingat pagi hari ini perkataan yang pernah Yesus katakan ketika membangkitkan Lazarus, yaitu Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Di Yohanes 11 ayat 25. Ayat ini pernah juga menjadi ayat hafalan kita beberapa minggu yang lalu. Tapi pagi hari ini ayat ini menjadi ayat hafalan kita kembali untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita baca dulu ayatnya ya. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Sekali lagi ya, baca sama-sama yuk. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita belajar pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria Magdalena. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus juga akan menghibur kita seperti Tuhan Yesus menghibur Maria Magdalena. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena yang saat itu sedang bingung kemana mayat Yesus. Tapi Yesus menyatakan, "Inilah akulah kebangkitan dan hidup. Aku sudah bangkit dari kematian." Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tutup firman Tuhan dengan doa. Yuk semua berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami akan kisah Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi Maria Magdalena sehingga Tuhan hadir ketika Maria Magdalena sedang sedih karena menyangka mayat Yesus dicuri. Tuhan Yesus datang kepada Maria Magdalena untuk menyatakan bahwa aku hadir, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kehidupan kami karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sudah hidup, Allah yang sungguh sudah bangkit dari kematian untuk mengalahkan maut, untuk membawa kami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Kami mau percaya kepada hal ini Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin terus kehidupan kami Tuhan. Jagai terus kehidupan kami, tuntun selalu kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh menjaga iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, aku mau mengajak teman-teman semua untuk mengikuti ibadah Paskah Anak GPKDI
yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dengan tema Yesus mati bagiku, aku hidup baginya. Oh iya teman-teman, ada lomba storytelling juga loh. Kalian cukup bercerita tentang peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus serta maknanya bagi kalian. Gampang kan? Pastikan teman-teman segera mendaftar. Jangan sampai ketinggalan ya. Tuhan Yesus memberkati.